Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron lillah, hamdan lillah, kasiron lillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan Mbah Burhan. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari ikhwan kita yang tidak mau disebutkan namanya, yaitu dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mbah, tolong buktikan bahwa Sunan Kalijogo mengajarkan sholat. Sebab saya banyak melihat bahwa orang-orang Kejawen, khususnya orang Kejawen Jawa ini tidak melakukan salat. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan hikmah. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah warosatun ambiya, yaitu salah seorang waliullah, warisan Nabi yang mempunyai pemikiran dan hati yang cerdas. Sidik paningal. Kalau orang Jawa katanya sidik paningal. Yaitu kecerdasannya bukan hanya pada akal, tetapi hatinya juga cerdas. Karena beliau banyak sekali dalam hal olah rasa, dalam hal spiritual, ini sudah sangat mumpuni, sehingga langkah-langkahnya untuk mengembangkan Islam cukup diakui oleh umat Islam. Untuk membuktikan bahwa Sunan Kalijogo ini orang Jawa Tulen yang benar-benar mengemban amanah untuk mengembangkan Islam dengan berjuang menegakkan kalimat tauhid. Yang kedua yaitu mengajarkan sholat kepada umat Islam. Jadi sholatnya Kanjeng Sunan Kalijogo bukan hanya sebatas syariat, tetapi sudah mumpuni sampai dengan hakikat dan tarekat. Jadi bukan hanya sholat raganya saja, tetapi hatinya juga sholat, perilakunya juga sholat. Kita kenal bahwa kebudayaan wayang kulit ini adalah salah satu karya Sunan Kalijogo yang benar-benar mempunyai seni yang adiluhung, yaitu seni yang mempunyai filsafat yang tinggi. Salah satu bukti sampai sekarang ini wayang diambil dari kisah Mahabharata. Ini sumber Hindu ini adalah Mahabharata. Kemudian dibawa ke Jawa, diubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan Bharatayuda. Bharata artinya keluarga, Yuda perang. Perang keluarga artinya perang di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau orang Islam mengatakan bahwa perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo bukan mengajarkan kepada umat, bukan berdasarkan dalil, kemudian sanad dalil dan sebagainya, bukan. Karena orang Jawa ini lidahnya lidah tidak fasih bahasa Arab. Misalkan bilang la ilaha illallah, ya la lah lolah. Nih. Kemudian la haula wala quwata, ya wala quwato. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo sangat mengerti kondisi umat Islam di Jawa. Ini beliau mengerjakan sholat yaitu dengan cara melalui media dakwah yaitu wayang kulit. Dalam salah satu lakon di wayang kulit ada yang namanya Dewa Ruci.
Nah, ini Dewa Ruci ini sebetulnya Islam ini masuk ke dalam kebudayaan wayang sehingga cepat bisa diterima oleh masyarakat Hindu pada waktu itu. Dewa Ruci mengisahkan ini seorang kesatria, yaitu kesatria Pandawa nomor 2, yaitu Bima atau Wrekudara. Jadi nomor 1 adalah Yudhistira yang memegang Jamus Kalimo Sodo. Ya, ini kalau Islam ya kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah kesatria, yaitu namanya Wrekudara. Bima ini memegang syariat sholat. Jadi syahadat dan sholat. Ada 5 kesatria. Lah bagaimana kisahnya Dewa Ruci ini? Ini seorang pendeta mengajarkan kepada Bima untuk memperoleh banyu perwitosari. Kalau dalam Islam yaitu untuk memperoleh sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya? Syarat-syarat utama 1, yaitu golek ono susue angin. Jadi sholat itu harus benar-benar konsen khusyuk, fokus kepada yang disembah. Maka pertama yang dicari adalah susue angin. Di mana susuh angin itu? Yaitu nafas kita masuk ke dalam paru-paru, diserap oleh udara yang ada di dalam darah, kemudian masuk ke dalam jantung. Ini susuh angin. Ini didengarkan detak jantung. Ibrahim rahmatullahi itu mengatakan kalau sholatnya ingin fokus itu harus mendengarkan detak jantung dalam radius 200 mil. Nah ini dekat dengan kita jantung. Bagaimana supaya fokus? Dengarkanlah desah nafas dan jantung. Insya Allah kita akan fokus, tidak melayang kemana-mana. As-sholatu ala dzikri. Sholat ini adalah mengingat Allah. Kalau kita sholat kok tidak mengingat Allah, nah ini berarti kita bukan sholat. Jadi cara mengingat Allah diikat hawa nafsunya supaya tidak melayang kemana-mana, yaitu dengan mendengarkan desah nafas dan detak jantung. Ini ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang kedua, yaitu golek ono galie kangkung. Galih ini adalah hati. Kangkung itu adalah berungga. Ini kalau dicari memang sulit. Kangkung itu tidak ada galihnya, tapi ada tetap yang namanya tumbuhan, tetap ada galihnya. Carilah galihnya kangkung. Maksudnya as-sholatu ala mi'rajul mu'min. Bahwa sholat ini adalah mi'rajnya seorang yang beriman. Jadi kita ini berhadapan dengan siapa? Yaitu berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Maka saat membunyikan lafaz-lafaz di dalam sholat ini harus kita ketahui maknanya dan diresapkan di dalam hati. Ini galie kangkung. Tanpa mengetahui apa yang kita ucapkan, berbicara dengan Allah, tidak dipenggalih, tidak dengan hati, maka hampa. Yang ketiga adalah carilah tapak kuntul merayang. Kuntul itu adalah warnanya putih, tapak ini adalah jejak atau perilaku. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Jadi yang namanya orang sholat, sehabis sholat itu mesti menjauhi perkara-perkara yang mungkar, akan berperilaku sholih, berperilaku yang baik. Maka carilah jejaknya kuntul yang terbang, walaupun sudah mati tapi jejaknya masih. Ini maksudnya Kanjeng Sunan Kalijaga ada 3 hal yang perlu dicari di dalam sholat, yaitu pertama golek ono susue angin, yang kedua golek ono galie kangkung, yang ketiga adalah golek ono tapake kuntul merayang. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Walaupun orangnya sudah meninggal tetapi putih jejaknya akan dibicarakan orang.
Inilah bukti Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan sholat bukan hanya jengkang-jengking, bathuke ngantek ngapal, tetapi tidak ada hasilnya. Tapi kalau Kanjeng Sunan Kalijaga sekaligus jasadnya ini bisa beribadah kepada Allah, pemikirannya beribadah kepada Allah, hatinya juga beribadah kepada Allah, kemudian perilakunya juga beribadah kepada Allah. Begitulah penjelasan dari Mbah Burhan, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan Mbah Burhan minta maaf kalau ada kesalahan, mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.